Halo guys, kali ini gue mau bahas kenapa konsultan pajak itu banyak yang miskin. Oke, mungkin lu merasa bahwa konsultan pajak itu adalah sebuah profesi yang bergengsi gitu, which is true. Dan atau mungkin lu merasa konsultan pajak itu pada kaya-kaya gitu, which is benar juga. Tapi di lain pihak banyak sekali konsultan pajak itu yang miskin guys. Miskin itu bukan berarti dia susah hidupnya atau dia nggak punya duit, tapi bisnisnya itu nggak maju-maju gitu loh. Banyak orang seperti itu. Oke, gue akan memberikan beberapa dari pengalaman gue sendiri. Kenapa orang bisa terjebak dalam kemiskinan itu gitu, atau bukan kemiskinan sih istilahnya, istilahnya nggak maju bisnisnya gitu. Alasan pertama adalah karena ada jebakan ketakutan. Oke, ketakutan. Bagaimana ketakutannya? Contoh, dia takut untuk nelpon orang, untuk tawarin bisnisnya. Dia takut untuk ketemu calon klien, lawan bisnisnya, mengalami hal-hal seperti itu. Ketakutan itu membuat dia terjebak di dalam zona nyamannya dia, sehingga dia merasa dia nggak kepengen maju lagi gitu loh. Yang kedua adalah karena dia single fighter. Oke, okay? Banyak sekali konsultan pajak di Indonesia ini yang single fighter, artinya dia nggak punya karyawan. Kalaupun punya karyawan cuma satu atau dua, atau dia ngerjain sendiri dengan istrinya atau dengan suaminya atau dengan anaknya gitu. Jadi kerjainnya single gitu loh. Karena waktu dia dihabiskan untuk bekerja secara teknis, dia nggak bisa fokus kepada yang lain gitu kan, yaitu terutama untuk marketingnya gitu. Yang ketiga adalah dia nggak anggap serius. Jadi banyak sekali konsultan pajak itu part time dong. Waktu dia mulai kan mungkin dia masih bekerja di kantor, dia sambil kerjain ini, jadinya dia nggak fokus gitu loh, nggak fokus gitu guys. Jadi ketika lu melakukan sesuatu yang nggak fokus, padahal ini bisnis yang normal gitu ya, akan sulit sekali lu untuk berkembang. Oke, lu bisa berkembang satu dua, tapi lu nggak bisa scale up gitu. Terus yang lain adalah alasan yang lain karena dia fokus pada teknis bukan cari klien. Itu yang tadi gue bilang itu karena dia single fighter. Tapi banyak juga konsultan yang fokus pada teknis. Setiap hari ngerjain teknis, bikin SPT, bikin laporan pajak, bikin laporan accounting. Dia tidak fokus cari klien. Padahal seorang business owner adalah tugasnya mencari klien. Untuk build up new customer, untuk menciptakan new leads, new customer gitu loh. New customer itu kan adalah darah baru dalam bisnis gitu loh. Jadi seharusnya seorang businessman jangan terjebak dalam uh, kerjaan-kerjaan teknis, tapi dia masih fokus kepada cari klien, cari klien. Bagaimana caranya cari klien gitu. Yang lain adalah karena kualitas versus kuantitas. Banyak konsultan pajak itu pakai harga yang murah. Kenapa? Dia kejarnya volume, dia kejarnya kuantitas. Padahal ini klien itu manusia loh. Setiap manusia itu punya masalah masing-masing. Oke, setiap kali lu berhubungan dengan bisnis yang berhubungan dengan manusia, lu nggak boleh mainnya di kuantitas. Lu harus bermain di kualitas, yaitu bagaimana lu bisa memberikan service yang terbaik, yang paling bagus dengan harga yang masih oke, gitu guys. Jangan main di harga paling rendah, mainnya volume. Karena kenapa? Karena ketika lu punya klien yang banyak sekali, ini terjadi sama gua ya. Ada satu titik di mana gua mengalami klien yang membludak banyak sekali sampai kepala gua tuh udah nggak sanggup. Udah nggak sanggup. Kenapa? Manusia itu kan banyak, manusia itu punya problemnya masing-masing, gitu guys. Jadi lu nggak mau bermain di kuantitas, oke? Ketika lu sampai di titik di mana lu udah nggak bisa naik lagi karena lu sudah kebanyakan klien tapi murah-murah, di saat itu lu baru mikir, gue mestinya naikin kualitas dan naikin harga, gitu. Oke? Itu salah satunya. Kemudian ada banyak orang itu bingung tanpa arah, gitu. Atau ibaratnya nggak ada strategi bisnis gitu. Zaman dulu, ketika zaman gua memulai bisnis itu, gua nggak usah strategi, gua hajar aja terus, gua kejar terus, dapatin klien satu demi satu. Zaman sekarang udah nggak bisa guys. Zaman sekarang tuh zaman digital. Lu mesti punya strategi yang sangat-sangat jelas, lu mesti punya visi yang sangat-sangat jelas, bisnis lu ini mau dibawa kemana. Lu nih mau bawa bisnis ini seperti apa nantinya. Dalam 5 tahun, bagaimana planning lu. Lu mesti punya gambaran itu di dalam kepala lu. Kalau lu nggak punya gambaran itu dalam kepala lu, lu akan bekerja tanpa arah gitu. Akhirnya lu akan terjebak dalam masalah terakhir yang akan gue jelaskan ini. Oke, apa yang gue maksud dengan arah? Yang maksud dengan arah adalah lu punya rencana, lu punya strategi, siapa sih customer lu,
siapa sih dream customer lu gitu. Dan ketika lu tahu bahwa oh orang-orang inilah customer impian gua, maka lu akan bisa mengarahkan seluruh perhatian lu fokus pada menyelesaikan masalah dari klien-klien yang lu sudah pilih ini gitu guys. Oke. Nah, yang terakhir adalah jebakan prokrastinasi atau penundaan. Oke. Procrastination. Jadi ini gue alami juga ya. Banyak orang ketika dia belajar teknis, terutama hal-hal yang dia belum kuasai dan tidak terlalu penting dalam perkembangan bisnisnya, maka dia akan mengalami kebingungan atau yang disebut dengan technobubble. Jadi teknologinya kan sangat sangat intens ya, sangat berat. Dia nggak ngerti teknologinya sehingga dia tidak bisa menemukan how-nya gitu loh. Contoh ada ISPT nih, lo lapor ISPT. ISPT-nya lu ada error gitu. Lu bingung gimana errornya ini. You try to find how dong. Lu mencoba mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Lu tanya A, tanya B, tanya C. Akhirnya lu nggak dapat solusinya. Lu bingung. Karena lu bingung, akhirnya lu menyerah. Oke, ini baru contoh yang sangat simple. Contoh yang lebih rumit adalah ketika lu mau membawa bisnis lu ini ke digital. Nah, ini masalah baru lagi nih. Seorang konsultan pajak kan tentu harus punya website, harus punya sales funnel gitu. Ketika lu membangun sales funnel, lu akan terbentur dalam satu masalah ke satu masalah yang lain. Satu batu ke batu yang lain gitu. Nah, ketika lu mengalami masalah ini, you cannot figure out how gitu loh. Lu nggak bisa menemukan bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu, sehingga lu akan menunda, dan akhirnya menyerah. Ketika lu menyerah, bisnis lu nggak berkembang. Iya dong. Oke, oleh karena itu penting sekali untuk terbebas dari jebakan prokrastinasi, terbebas dari jebakan penundaan. Caranya adalah dengan find the who, not the how. Oke, nanti gua akan bahas di video yang lain. Temukan orang yang cocok, yang baik, yang bagus untuk menyelesaikan masalah ini, yang sudah tahu bagaimana menyelesaikan solusi untuk masalah ini. Dibanding lu mencari tahu sendiri bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, contoh lu punya masalah, lu nggak bisa video editing gitu. Daripada lu kursus Adobe Premiere atau After Effects atau kursus-kursus video editing yang luar biasa lama dan sangat teknikal dan hasilnya juga nggak berkualitas, gimana kalau lu ganti dengan cari orang yang seorang profesional di bidang video editing, lu bayar dia beresin video lu kirim, selesai gitu guys. Oke, jadi prokrastinasi ini adalah musuh utama bagi seorang businessman dan juga seorang konsultan pajak. Dan gue akan bikin satu video khusus untuk masalah prokrastinasi ini. Nanti teman-teman bisa nantikan aja ya. Oke, nah salah satu hal yang bisa menyelamatkan lu dari prokrastinasi adalah lu berpartner dengan orang yang sudah berpengalaman. Oke, nah lu bisa berpartner dengan gue. Nah, gue sudah pengalaman 8 tahunan di industri ini, jadi gue tahu banyak masalah, banyak hal. Gue sudah trial dan error, gue juga sudah gagal di berbagai macam jenis bisnis, dan gue sudah tahu batu-batu sandungannya gitu guys. Nah, kalau lu masih karyawan, lu baru mau mulai bisnisnya gitu ya, terutama konsultan pajak dan akuntansi gitu. Nah, lu bisa berpartner dengan gue. Nah, lu tinggal hubungin gue aja nanti di YouTube atau di Instagram atau dimanapun. Nanti kita akan bicarakan bagaimana strategi untuk membangun bisnis lu sampai lu bisa sukses gitu. Dan gue sendiri sedang membuat coaching yang nanti akan gue launch mungkin di akhir Agustus ini atau September lah. Mudah-mudahan kalau lu tertarik, lu bisa ikut untuk coachingnya itu guys. Di coaching itu gue akan ngajarin lu bagaimana membangun bisnis konsultan pajak dari nol sampai lu sukses walaupun sekarang lu masih berstatus seorang karyawan gitu loh. Oke, you will find a way. Oke, itu aja guys. Semoga membantu ya. See you.